Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Growth Paradise bersama saya Febri. Positive Passion, wujudkan surgamu di rumahmu. Selamat sore teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Apapun aktivitas teman-teman, semoga semuanya lancar dan menyenangkan ya. Oke, sore ini saya akan bahas mengenai beberapa cara untuk menanam anggur, cara pemeliharaan anggurnya ya, terutama ya. Nah, untuk menanam anggur itu kita harus pintar-pintar untuk memilih bibit mana yang kita sukai, jenis anggur apa, untuk variannya ya. Ada anggur merah, ada anggur hijau, atau ada anggur hitam, yang kuning pun ada. Jadi bermacam-macam anggur. Nah, untuk varian anggur di sini, teman-teman, saya sarankan untuk memilih jenis anggur yang sudah jelas terbukti bahwa dia anggur bisa berbuah di Indonesia terutama. Apalagi khususnya untuk anggur-anggur impor ya. Itu kebanyakan anggur itu dibawa dari luar ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu sudah teruji belum, sudah terbukti belum mengeluarkan buahnya. Nah, kita harus tahu persis untuk hal itu ya. Nah, untuk pemilihan anggur di sini teman-teman itu harus hati-hati. Banyak bertanya, banyak tanya sama siapapun atau mencari informasi kepada siapapun untuk jenis-jenis anggur. Ada anggur yang berbiji, tanpa biji, ada yang asam, manis, ada yang crunchy, jadi bermacam-macam gitu ya. Teman-teman searching saja, banyak banget macam anggur itu. Untuk jenis anggur di seluruh dunia itu bisa sampai ratusan variannya. Nah, untuk saya sarankan biasanya kalau di Indonesia itu yang menanam anggur itu pilihlah anggur yang mudah berbuah dan genjah, buahnya banyak. Nah, itu ada varian Ninel, ada Akademik, ada Dickson, ada Harold, jadi macam-macam ya. Teman-teman bisa pilih, bisa searching terlebih dahulu mana yang teman-teman suka, atau teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ya, apa yang teman-teman mau tanyakan, atau bisa hubungi saya langsung untuk bertanya mengenai bibit-bibit anggur itu yang baik itu seperti apa, atau mencarinya di mana. Di sini pun menyediakan ya. Nah, di sini khususnya saya akan membahas mengenai cara perawatan. Cara perawatan itu bagaimana anggur itu dia akan tumbuh ya. Tumbuh dari kecil hingga besar. Kita menanam pohon anggur itu pasti dari kecil, dari bibit yang sangat kecil, dari ukuran 10 cm bahkan sampai 20 cm. Kita membelinya dalam ukuran seperti itu, masih kecil-kecil. Jarang ada yang menjual untuk ukuran yang besar. Itu dalam bentuk batangan sudah besar, itu jarang, karena batang anggur itu sangat mahal. Dan saya sarankan memang alangkah baiknya itu menanam anggur itu dari kecil, karena kita bisa mengontrol, mengatur mau kemana anggur itu tumbuh. Jangan mau diatur oleh pohon anggur, tapi kitalah sebagai majikan yang harus mengatur kemana pohon anggur itu akan merambat. Nah, itu yang paling penting. Banyak orang menanam asal menanam, dan hasilnya pun kalau saya bilang berantakan ya, tidak sesuai dengan kita impikan, kita bayangkan bahwa besok buahnya banyak atau manis. Nah, itu harus perhatikan dari awal ya. Nah, untuk menanam anggur di sini yang perlu kita perhatikan awal adalah seperti yang saya tadi bilang, adalah pemilihan bibit anggur. Kita harus tahu betul jenisnya, variannya ya, cara perawatannya. Nah, ada beberapa jenis anggur yang cara perawatannya itu berbeda-beda, tapi kebanyakan ada yang sama, tapi ada juga yang khusus seperti Mondrop itu harus menggunakan perlakuan yang berbeda. Kemudian Shine Muscat itu macam-macam ya. Ini untuk membicarakan yang lebih global, yang kebanyakan anggur bisa diterapkan. Nah, yang kedua,
Tadi yang pertama adalah pemilihan anggur, yang kedua ini di sini kita harus mempersiapkan tempatnya. Mau kemana arahnya anggur itu merambat. Nah, kita mempersiapkan tempatnya, atau kita bikin perkebunan, atau kita bikin anjang-anjang. Anjang-anjang itu atap jaring dari besi atau baja ringan yang kita pasang di halaman rumah, atau depan rumah, atau di atas parkiran mobil bisa ya. Teman-teman bisa memasangnya di atas itu. Jadi lebih memanfaatkan ruang yang sempit. Nah, di sini kita belajar mengenai hal itu. Oke. Kemudian untuk pembahasannya kita mulai dari pohon anggur. Itu terbagi menjadi 3 bagian yang utama, yaitu batang-batangnya ya. Batang-batangnya ada batang primer, sekunder, dan tersier. Apa sih itu? Nah, batang primer itu adalah batang utama dari akar. Batang utama dia akan memunculkan batang sampai merambat. Itu akan menjadi batang utama. Kemudian ada batang sekunder. Sekunder adalah percabangan pertama ya, percabangan pertama. Dan batang tersier itu adalah percabangan yang ketiga. Nah, batang tersier ini dia yang akan membawa bunga untuk dibuahkan ya teman-teman. Oke, itu yang kita harapkan untuk menanam anggur. Nah, di sini saya akan banyak memberi informasi, berbagi informasi mengenai cara mengatur arah anggur itu merambat ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas mengenai cara merawat pohon anggur ya. Oke, saya tunjukkan seperti yang saya jelaskan tadi mengenai batang primer ya. Nah, batang primer di sini saya saya ada 2, saya pelihara 2 batang ya. Ini batang primernya. Nah, saya pelihara 2 ya, yang pertama dan yang kedua. Ada 2 cara untuk mengaturnya. Yang pertama, kita menggunakan lakban atau solasi. Kita arahkan dari mulai batang muda tadi. Setiap ruas ini akan memunculkan tunas-tunas baru ya. Nah, ini sampai di sini untuk pertumbuhannya, dan saya akan merencanakan untuk mengarahkan rambatan dari pohon anggur ini ke stainless besi ini, pegangan ini ya. Saya arahkan, dia akan memutar sampai ujung atas. Sampai di ujung sini saya akan belokkan ke kanan. Nah, sampai di sini masih saya arahkan lagi sampai sekitar 10 ruas. Namun setelah sampai 10 ruas, saya akan potong di sini ya. Batang anggur, pertumbuhan anggur saya akan stop di sini. Oke. Kemudian setiap ruas mulai dari bawah di sini, di bawah di sana, dia akan memunculkan tunas-tunas, tapi tidak saya pelihara. Saya patahkan, putus. Nah, ini belum saya patahkan. Dibiarkan dulu. Nah, dan sampai yang saya inginkan di sini sampai ujung atas ya, ujung di atas tadi, dan berbelok ke kanan sampai sini ya tadi ya. Mulai dari sini saya akan pelihara tunas-tunas yang baru di setiap ruasnya. 1, ruas kedua, ketiga, dan saya akan arahkan dari sini ke atas langsung sepanjang 1 meter. Nah, itu juga tunas-tunas berikutnya, atas saya arahkan ke tegak lurus ke atas sampai lantai sini ya. Nah, kemudian yang belokan dari sana saya akan pelihara juga tunasnya menuju atas. Nah, sampai 1 meter, kemudian saya potong. Begitu juga tunas berikutnya ya, sampai di ujung terakhir yang saya potong tadi saya pelihara. Ini untuk batang sekundernya. Nah, setelah batang sekunder mulai mengeras, di sini dia akan membawa tunas-tunas baru juga. Nah, di sini tunas-tunas baru itu
kita pelihara juga sekitar 10 ruas ya. Dari batang sekunder tadi yang kita pelihara, kita tarik ke atas menggunakan benang, dia akan tumbuh sambil membawa tunas-tunas baru dari setiap ruasnya itu 10 cm, 10 cm atau 12 cm itu sampai ke atas itu memiliki batangnya, memiliki tunas baru. Nah, kita pelihara masing-masing dari tunas ini kita pelihara sampai 10 sampai 15 ruas. Dan potong ya. Dipotong, sisakan 3 ruas. Nah, setelah 3 ruas itu nanti akan muncul ruas baru, dia yang akan membawa bunga ya. Oke, kemudian ini cara kedua, saya menggunakan tali ya. Nah, ini batang primer yang kedua. Nah, ini kok melengkung-lengkung Mas? Ya, saya sengaja melengkungkan untuk arah rambatannya supaya nanti pada saat dia sudah tua akan terlihat eksotis ya. Sampai atas ya. Tuh. Nanti ini baru sampai sini ya. Baru sampai sini. Ini akan saya arahkan sampai sini, kemudian saya belokkan mengikuti tepi dari besi ini ya. Mengikuti tepi di sini, saya arahkan lagi ke atas, belok kanan. Nah, sampailah di ujung saya akan potong. Nah, kemudian saya akan memulai memelihara tunasnya mulai dari ujung sini. Saya akan rawat setiap tunas-tunasnya, saya akan tarik ke atas sepanjang 1 meter ya. Ini akan menjadi tunas sekunder, tunas batang kedua ya. Ini akan menjulang ke atas semua, panjang masing-masing 1 meter ya, sampai terakhir tadi. Oke. Nah, di sini ada tunas-tunas yang tumbuh juga, tapi nanti akan saya potong ya. Tapi untuk saat ini belum, karena ini akan membantu pertumbuhan pengerasan batang utama. Jadi batang utama ini akan membesar dan mengeras dengan bantuan masing-masing dari daun dan tunas ini. Ini kan mengalirkan energi ya untuk pertumbuhan masing-masing daun, kemudian tunasnya ini akan membutuhkan energi yang dialirkan dari batang utama. Nah, batang utama ini dia akan yang menyalurkan nutrisinya, jadi dia akan membesar secara cepat. Tapi kalau kita potong lebih awal, untuk pembesaran dari batangnya akan lambat. Nanti jika kita sudah merambatkan sampai ujung sana, baru saya akan memotong untuk tunas-tunas dari bawah ya. Dari bawah ini tunas-tunasnya akan saya potong-potong sampai atas ini. Oke. Nah, tapi akan saya biarkan untuk daunnya. Ini ada 2 ya. Nih, ini daun, batang daun, dan ini batang tunas baru. Yang kita buang adalah tunas barunya ini ya. Oke. Itu untuk mengenai batang sekundernya. Kemudian untuk batang tersier adalah batang ketiga ya. Batang ketiga itu seperti yang saya jelaskan tadi. Batang utama tadi di sini. Ya, batang utama dia akan saya rambatkan ke sini sampai ujung sini ya. Nah, batang kedua sekunder saya arahkan dari sini, mulai dari ini tunas yang akan saya pelihara, saya tarik dengan benang sampai sini. Nah, 1 meter. Nah, sepanjang 1 meter ini setiap ruasnya akan memunculkan tunas baru. Nah, tunas-tunas baru ini yang akan kita pelihara sampai sekitar 12 sampai 15 ruas masing-masing kanan dan kiri. Kita pelihara sampai 15 ruas, tapi setelah sudah mencapai 15 ruas tersebut, kita potong, sisakan menjadi 2 atau 3 ruas saja di masing-masing batang tersier ini. Nah, di masing-masing batang tersier yang ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian setelah kita potong, itu dia akan memunculkan
tunas lagi yang akan membawa bunga. Nah, disinilah kita biarkan untuk batang terakhir itu membawa bunga, dan kita tunggu sampai anggurnya membesar dan kita panen ya. Oke. Itu saja. Saya potong dulu ini tidak berguna. Nah, ini kan batang tersier kan, batang primernya ini, kemudian saya pilih 2 untuk saya pelihara menjadi batang primer. Saya potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini sengaja saya putar-putar supaya nantinya akan terlihat cantik. Kalau batangnya sudah besar, dia akan bagus. Kalau teman-teman tidak suka berantakan, bisa langsung dari bawah kita tarik ke atas, langsung dengan tali, dia akan lurus ke atas ya. Baik teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai cara mengarahkan pertumbuhan anggur. Kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, jangan biarkan anggur itu merambat sesuka hati dia ya. Untuk arahnya bebas, tidak ada aturan secara detail harus ke arah mana. Kita arahkan saja sesuai dengan keinginan kita, seni kita ya. Kita gunakan di sini biar supaya hasilnya nanti untuk pohonnya akan terlihat cantik, jangan terlihat berantakan semrawut gitu ya. Itu saja. Ini adalah untuk perawatan jenis pohon anggur Shine Muscat dari Jepang, warna hijau ya. Ini untuk pupuknya apa mas? Pupuknya simple saja, nggak usah pusing-pusing. Teman-teman bisa merendam dengan batang pohon pisang, dicacah-cacah, kemudian direndam air 30 hari. Itu bisa buat pupuk POC ya, cair, atau dengan rendaman sisa cucian air beras bisa. Itu paling simple dan mudah. Kita setiap hari memasak nasi, memasak beras, dan cuciannya itu kita tampung. Kita menampung hari ini, kita gunakan setelah 3 hari ke depan. Kita menggunakan yang 3 hari kemarin gitu ya. Kita gunakan sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam sebelum kita tidur. Kita siramkan secukupnya ya. Itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan di pembahasan anggur berikutnya. Berjalannya dengan pertumbuhan anggur, kita akan lanjut video-video berikut ini ya, pembahasan yang ini. Untuk jenis pruningnya bagaimana ya, kita akan bahas semuanya ya. Untuk semua jenis anggur kita akan review, kita akan tanam, kita akan lihat hasilnya pertumbuhannya ya. Kita bantu teman-teman untuk menanam anggur yang cantik, membuat rumah kita semakin cantik, bagaikan surga di akhirat nanti ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika teman-teman mau cari bibit, saya ada untuk jenis bibit impor macam-macam, ada variasinya ya. Teman-teman bisa hubungi saya di 085 9274 12333. Oke. Atau cari saya di Instagram Groot Paradise, di YouTube channel Groot Paradise juga bisa, atau Positive Passion ya. Tanam pohon favoritmu untuk menenteramkan jiwamu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.